Kronologinya. Jadi dia tuh bikin film. Ini film debut dia banget nih sebagai director, writer, produser, peran utama. Dan dia self funding. Tiba-tiba, pokoknya besoknya, makanya si Markiplier bikin video itu tuh. Kok tiba-tiba film gue hilang. Nah akhirnya liarlah bolanya. Langsung ngejar ke top 1 berikutnya dong. Bukan, lebih tepatnya adalah Hollywood itu sendiri. Di trailernya sih gue lihat cuma bener-bener Markiplier. Dan emang kayak gamenya sendiri pas gue sempat lihat gameplaynya Emang satu orang? satu orang dan monster-monsternya. Oh gitu. Ya menarik tuh berarti tuh. Makin menarik lagi. Jadi kayak gue penasaran nih, tertantang kan. Jadi kayak seorang Markiplier bisa nggak dia yang posisinya sebagai director tapi dia juga bisa jadi aktor juga nggak? Jadi Stephen Chow bisa? Sekarang di mana ya? Kalau menurut gua, Hollywood kan penuh dengan corporate yang wah everything is money. Aku ingin milking, yang penting duit. betul. Contoh. Terus Toy Story 5. Kena tuh, kena. Ada yang satu. Apa tuh? Jurassic. Ih, Jurassic tuh. Gue mau nambah lagi. Apa? Star Wars. Parah lu, parah. Selamat datang kembali di Salah Masuk Studio. Wow, Salah Masuk Studio. Gue kuat sama Eka. Biarin dia kayak gitu, biarin. Itu biar menambahkan bumbu, men. Betul. Yeah. Dan kali ini kita akan ngebahas sebuah film karya YouTuber. Wah, apa itu? Apakah modus YouTuber the movie yang ada Eno Bedingnya? Damn, bro. YouTuber the movie ada lu, Bang. Bukan, sorry. YouTuber the movie itu di direct sama YouTuber gak ya? Gue lupa deh. Bukan. Jovi ya? Bukan. Kalau seingat gue bukan. Bukan ya? Bukan. Oh, iya. Tapi emang Oke, tentang Generasi YouTuber. Micin. Generasi Macam emang direct Kevin? Bukan juga. Tapi emang pakai muka Kevin. Iya, muka Kevin. Iya. Gitu. Iya. Tapi sayangnya bukan itu semua. Kita akan ngebahas apa, San? Kita akan ngebahas Iron Lung. Wow. Apa ini? Gue udah tahu sih bakal keluar. Lagunya gak nyambung gua. Lah lagu Iron Man Lagunya gitu. gitu lagu Iron Man. Iron Man. Tim songnya. Lah emang tim song Iron Man gimana? Gini. Jeng. Itu PS. Itu PS. Itu kayaknya di Gini, film gini, ada. gini. Ada, coba. Seingat gue di PS. Iya. Hero Enggak, itu tapi kita hero. yang lebih ikonik kan Iya, tadi kita yang nyanyiin, tadi San. itu. Tapi udah kita akan lanjut ke topik utama yaitu Iron Lungs karya Markiplier filmnya. Mark Fischbach. Mark Fischbach. Apakah Iron Man ini akan menghabiskan FNAF. FNAF? Well, technically kalau nanyain budget dan box office tentu ya. Iya, tapi Tapi budget lebih gede ya emang. Budget lebih kecil, Bang. Nah, ini yang mau kita bilang. Jadi Iron Lung ini belum tayang di Indonesia, tapi akan ya. Akan. Dan kita bukan tapi udah ditayang di luar. Udah, di Amerika udah Oke, premiere oke. dan lain-lain. Oke. Dan kita belum nonton filmnya Ya. Tapi kita mau ngebahas tentang cekcoknya di luar. Oke, ada Oke, drama. ada berantemnya nih. Nggak ada berantem, bukan berantem juga. sih. Cekcok dia bilangnya, berantem. Iya. Kan cekcok kan bisa jadi hal lain. Apa tuh? Oke. Seperti ngecek terus ngecok. Ya Allah. Bisa. Ini cok namanya nih Bang, ini cok namanya. Itu cok. Aji gue baru kepikiran coknya harusnya itu ya. Iya, cok itu kayak gitu. Iya, jadi intinya tuh Markiplier sendiri tuh bikin video. Nah, videonya kayak gini oke. nih, tunjukin Lasan ya. Ya. So this is funny. This is on Friday. The box office numbers. I'm number one, right? I milked it a lot. I said it. It was very funny. Then I didn't see this yesterday. So this is Saturday, right? I swear I was on this list, but Iron Lung isn't here anymore. Kronologinya. Jadi dia tuh bikin film. Ini film debut dia banget nih Iya, betul, sebagai betul. director, writer, produser, peran utama. Dan dia self funding. Iya. Pakai modalnya sendiri. Ya. 3 juta US dollar yang kalau dirupiahin itu berapa tuh kira-kira? Ya seginilah. Segini lah aja. Ngomong goblok. Ya entar. Gue edit. Nah segini nih. Males, Oh gitu. Ya kayaknya gue lagi berusaha untuk hitung loh 3 juta dolar itu berapa ya? Kan udah ya udah. Ya Pokoknya udah, seginilah. yang kalau kalian tahu intinya film ini terakhir gue baca berita itu tuh per hari kemarin udah 3 kali gross. Jadi 3 kali gross, 3 kali modal. 3 kali modal. Dan tayangnya udah di 1000 lebih Bioskop. sinema. Tapi itu di Amerika aja. Baru Amerika. Berarti sukses dong di Amerika. Sukses. Makanya pas opening weekend dia itu tuh nomor 1 di deretan-deretan movie-movie Hollywood. Iya. Gitu loh. Terus? Tiba-tiba pokoknya besoknya gitu loh. Makanya si Markiplier bikin video itu tuh. Kok tiba-tiba film gue hilang. Oh yang announcement itu bukan? Iya, jadi So, hilangnya di sinema. bukan di sinema, di daftar list
top gross gitu loh. Oke, sorry gue potong. Ini tuh tayangnya di Amerika kapan deh? 30 Januari. Oh baru kemarin. Baru. Oke, Baru oke. banget. Lanjutin. Jadi tahu-tahu kenapa tiba-tiba hilang itu pertanyaannya gitu loh. Ini kenapa dihilangin? Nah akhirnya liarlah bolanya. Iya Banyak orang dong, mulai berspekulasi. Langsung ngejar ke top 1 berikutnya dong. Bukan, lebih tepatnya adalah Hollywood itu sendiri. Iyalah, Hollywood sendiri lah. Iya, Kenapa dia tiba-tiba ngehilangin Iron Lung yang quote and quote bukan dibuat sama Hollywoodan. Betul. Ini kan indie hitungannya. Iya, Ini iya, indie iya. movie. Tiba-tiba bisa jadi top 1. Mereka kayak, gue gak suka nih ada indie movie di atas. Jadi dia, Aja kayak bigos banget, gue gak suka. Gue udah negatif Bosi thinking. banget ya. YouTuber nih. Iya YouTuber ini kok Ngapain YouTuber ini? bisa sukses ya. Nah dia mau, gak bisa Jadi men. spekulasinya jadi panas karena sebenarnya bukan website official dari Hollywood itu sendiri, tapi website numbers yang emang nunjukin kayak semacam dia nyari data dan lain-lain untuk ngasih tahu grossnya berapa. Tapi tiba-tiba kayak hilang gitu aja. Nah gue nggak tahu secara sejarah apakah emang udah banyak film hilang begitu aja atau gimana. Yang pasti kayak tiba-tiba hilang aja dan Mark sendiri pun jadi bingung gitu kenapa film gue hilang ya gitu. Tapi di bioskop masih ada? Masih ada. Tapi kan itu kan jadi kayak semacam patokan gitu loh untuk ngasih tahu kesuksesan sebuah film. Bener. Makanya orang jadi curiga ini kenapa hilang. Pertanyaan besar aja. Tapi kan bisa kayak kalau kita mau positive thinking ke websitenya glitch, Bisa, ada bug, ada apa. bisa, ya, Tapi ya. kenapa hilang? Dan kenapa Iya. film itu? Sampai sekarang masih hilang berarti? Nah akhirnya baru kalau nggak salah tadi Oke. tuh ya tadi banget itu udah ada lagi. Oh. Oke, udah di fix lah Udah di basically. fix. Udah Tapi Berarti ngebak ya teman-temannya. Sudah selesai videonya, stay clean aja. Jangan gitu. Gue masih ingin bernegatif thinking ke Hollywood. Oke, silakan Masih. negative thinking. Kalau menurut gue Hollywood kan penuh dengan corporate yang everything is money. Iya. Wah, aku ingin Iya. milking yang penting duit. Betul. Contoh. Terus contoh Toy Story 5. Kena tuh, kena. Gua nambahin satu. Apa tuh? Jurassic. Ih, Jurassic tuh. Gue mau nambah lagi. Apa? Star Wars. Parah lu, parah. Dia bilang 789. 789. Iya, 789. Mandalorian bagus bro. Ya. Tapi Mandalorian bukan Hollywood. Roach One. Serius, tapi ya Mandalorian juga kena milking sih jujur. Tapi Gue mau nambahin. apa tuh? Lucu nih, pasti lucu nih. Udah ketawa duluan. Ini bukan masalah lucu. Apa? Ini masalah gue gak tahu ini ada fansnya apa di Indonesia. Apa? Tapi ngakunya top mulu. Oke. Tahu gak siapa? Avatar. Oh iya dong. iya, anjing. Oh. Iya dong. Apaan kok begitu? Kan ini Ini apa native-nya. Jadi milkingnya Hollywood money dan kenapa nih Iron Nah, Lungs? terus dan mereka kan juga ngeluarin budget yang gila-gilaan. Mereka nggak mau Oh ya betul, ini Iya. buat informasi ya, rata-rata film low budget. Iya. Low budget Hollywood yang ada studionya, studio yang mau backup, itu biasanya rata-rata 10 juta US dollar. Itu film paling- ya. Paling bawah, Ya. paling bawah. Jadi Markiplier ini 3 juta. 3 Kecil banget, Jir. 3 juta. Lebih kecil lagi berarti kan? jauh Jauh kan? 10 ke 3 tuh jauh. Sepertiganya. Sepertiga lah. Anjing itu bisa beli apa lagi tuh dengan tambahan 7 juta Iya, beli dolar. apa ya? Oh, beli apa ya? Iya, masukin PewDiePie bisa, men. Jajan ada? Iya juga. Siapa tahu. Anggap aja nih ya. Itu 10 juta nih. Kalau yang produksi orang Indonesia 8 jutanya masuk kantong. Yeah. Wow. Maksudnya orang di sana lah yang Ya, kesal di sana. Oknum. Kan kita oknum, ada Iya. banyak oknum. Gitu. Nah, Au. intinya. Tapi lanjut dulu, jadi apa Nuh? Jadi mereka tuh kayak, masa gue udah ngeluarin budget gede gini, kalahin sama sebuah indie movie yang dari YouTuber. Pasti mereka kayak Sentimen berarti ya? sentimen. Mereka bakal kayak, anjing film gua nih udah budgetnya udah miliaran-miliaran, tapi masa kalah sama 3 juta doang. Iya. Dan karena film itu kan lumayan quote and quote viral ya kan, karena YouTuber juga dan lain-lain. Terus kayak, anjing cuma gara-gara modal viral nih, masa ini gua nggak mau nih cita Hollywood jelek nih, masa Kebanting bisa? sama seorang YouTuber Iya, yang gak pernah masa? bikin film sebelumnya. Iya. Si bangsat kalau ada negative thinking, bigos banget ya. Iyalah. Apalagi masa dari adaptasi game, kan kita bikin adaptasi game kalau nggak woke jelek. Ada sih yang bagus tapi ya. Apa yang bagus? Fallout sih, oke lah lumayan. Fallout, oke. Fallout Iya, kan iya. lagi-lagi bukan Hollywood. Iya sih. Iya, Last of bener. Us. Last of Us bukan Hollywood. Bukan Hollywood juga ya. Serius. Gak ada lagi. Iya. udah berarti jelek semua. Gue mau nanya, Hollywood tuh maksudnya gimana? Hollywood tuh Bioskop. Oh shit, oke. Iya. Jadi Apa ya? Assassin's Creed? berani-berani itu keluar. Bisa itu keluar dari mulut lo ya. Oke. Kurang ajar lo ya. Tuh zaman dulu gue enjoy nontonnya. Ah, tai lo. Zaman dulu gue masih Bodoh SD. banget. Gue masih SD kayak, Lu SD? wah
Iya. Assassin's Creed keluar. Iya. Terus lu happy aja karena ada Lipovete kan? Iya, terus sama kan gue dulu ngefans banget sama Assassin's Creed. Weh, swing gitu. Ngepen Terus ya. kayak ngeliat Coba lu ingat gak ceritanya tentang apa? Enggak sih. Yang Abstergo-nya set. Anjing. Itu kayak anjing keren banget. Intinya Apple of Eden. Iya, Apple of Eden dan lain-lain. Tapi ya jelek lah. Oke. Sebentar, kita iklan dulu. Kalian tahu kan baju ini kan? Ini baju yang kupakai adalah merch official Clean Sound yang kolaborasi dengan Meganeko. Jujur banget nih, ini menurutku bajunya keren sih. Kalau misalnya dipakai buat olahraga atau pelari culture, tetap oke. Kalau misalnya kau tertarik sama baju yang kayak gini atau kayak yang dipakai yang lain, ya kau bisa cek di link yang ada di deskripsi. Dengan membeli merch ini, artinya kalian mensupport ekonomi kami. Dan terima kasih udah nontonin iklan ini. Sekarang kita kembali ke videonya. Tapi gue setuju sih tentang sentimen Hollywood makin ketinggalan. Well, kita juga nggak tahu definisi Hollywood itu apa tepat apapun yang masuk studio dan movie. Tapi kalau menurut gue ya studio-studionya Hollywood lah. Intinya yang nge-backup film-film gede kan. Terus kalau gue sih juga ngelihat kayak ini pertama kalinya film YouTuber sukses di Amerika. Betul. Karena sebelumnya ada banyak. Apa? Apa? Oh iya. Oh, iya, Smosh. Most movie. Smosh the movie. Terus, kayak saya pernah bikin gak sih? Kayak saya Sidemen itu? Pernah gak sih? Enggak. Oh, enggak ya? Kayak saya juga UK deh kayaknya bukan Hollywood. Oh iya, sorry. Tapi yang paling gue ingat banget di kepala tuh Smosh the movie yang harusnya tuh jadi artefak anjir. Iya. Dulu gue, ada Most movie gue nonton nih. Gue langganan Netflix zaman dulu. Netflix masih warnanya N sama... Warnanya N loh. Warnanya N. Logonya N tapi masih putih. Terus kalau interface-nya masih kayak lama-lama gitu. Oh iya yang apa title. Title. Oh, iya. Terus kayak, ada semua. Terus ketawa-tawa loh. Tawa-tawa karena gue masih bocil dulu. Karena jokesnya kan jokes Jokes YouTube dikali dua ya. Iya, YouTube dikali dua dan movie aja. Terus kayak, lucu. Terus lama-lama kayak, ya Tapi kan itu manfaatin fans juga tapi masih ya belum bisa belum bisa ini. Dan itu kalau nggak salah juga ya dia nggak self fund itu kan si Smosh. Oh iya? Iya nggak self fund. Dia waktu itu kan udah cukup gede lah. Dia kan udah juga join korporasi. Iya. Ini kan pertama kali ya. Kita sendiri pun juga belum nonton jadi penasaran malah nih filmnya tentang apa. Iya anjir, sebulan lagi masih lama. Enggak lah, 25. 25. Ya pas hitungnya Ya agak sebulan lah itu. ya gak akan kerasa lah orang kita ke Jepang. Asik ya. Oh, kapan? Oh, tahun depan. Harusnya bisa gak tahun ini? Tahun depan bisa. Harusnya bisa nggak? Bisa, tapi gue males. Anyway. Tapi Yup, lu bakal nonton gak Iron Lang? Ini film yang bakal lu banget Gue gak? penasaran sih, karena taruh gue mau nanya. Enggak, lu penasarannya premisnya, YouTubernya atau apanya? Premisnya, Oke. story-nya menarik nih. Apa? Ya, tadi kan dia narapidana yang ditugasin buat bikin map di salah satu lautan tapi yang isinya darah. Dan dia nggak bisa ngeliat sekelilingnya karena kan itu full of blood. Dia cuma bisa nge-scanning by scanning kameranya itu baru bisa jalan. Itu gue menarik tuh dari premis itu. Pertanyaannya adalah karakternya siapa aja di situ? Karakter kayaknya cuma Mark Fischbach. Si Fischbach doang. Mark Fischbach, Markiplier, terus PewDiePie 2. PewDiePie merah. dia pernah hijau juga gak sih? Jacksepticeye dong kalau itu. Oh iya merah. PewDiePie merah. Jadi di trailernya sih gue lihat cuma bener-bener Markiplier. Dan emang kayak gamenya sendiri pas gue sempat lihat gameplaynya Emang satu orang? satu orang dan Satu orang aja. monster-monsternya. Oh gitu. Ya menarik tuh berarti tuh. Makin menarik lagi. Jadi kayak gue penasaran nih, tertantang kan. Jadi kayak seorang Markiplier bisa nggak dia yang posisinya sebagai director tapi dia juga bisa jadi actor juga nggak? Jadi Stephen Chow bisa? Sekarang gimana ya? Maaf. Gomenasai. Tapi buat gue tuh gue langsung nginget ini apa sih film. Aduh gue lupa banget judulnya. Dan gue sendiri ingat banget nontonnya tuh di bioskop Trans TV tuh. berarti di TV tuh waktu itu Iya, ya. ini ada film yang kejebak di apa? Lift. Bukan. Di coffin. Oh, Ini Bird Life. si ini kan Iron Iya. Iron apa Deadpool. Iya. Ya. Kayaknya Wah, itu film Gimana tai banget. premisnya yang kayak gimana deh? Jadi dia tuh Kejebak. supir truk yang dijebak di teroris-terorisan terus dia dikubur hidup-hidup. Nah, dia cuma bisa pakai telepon buat kontak-kontakan. Claustrophobic bro, gue gak demen sebenarnya itu. Gue ngeliat trailernya itu juga Claustrophobic, agak-agak claustrophobic banget gitu loh. Ya kan gue liat gameplay juga lu kan ngarungin darah dan lu gak bisa lihat apa-apa. Bener. Dan Jadi itu lu di kapal selam. Iya. Jadi menarik banget karena itu juga salah satu film yang menurut gue tuh premisnya menarik banget, ngerti gak sih lu? Ketika lu gak usah pindah-pindah set gitu lu di situ ya, tapi lu gimana caranya lu menjaga intensi penonton untuk tetap nonton. Nah, gimana Gak bosen. cara mainin mentalnya juga gitu. Nah. Anjing tuh gue penasaran. Film kayak gitu ada lagi gak ya? Ada banyak Panic Room. Tapi Panic Room agak lebih gede
agak satu rumah dia. Iya. Terus shoot stand out apa shoot out gue lupa yang apa satu orang di luar rumah, satu orang dalam rumah. Jadi kayak gue lupa tuh jadi satu orang tuh pengen ngeburu dia di dalam rumah, yang satu orang bertahan di rumah. Kayak sama-sama pegang senapan. Terus apa lagi ya? Gue jauh sih. Kalau film-film kayak gitu gue kayaknya jauh. Jauh kan? Iya jauh di kapal doang ya? Jauh di kapal, tapi kan sempat di pantai juga. Tapi yang claustrophobic tuh menurut gue yang ada, jadi gue lupa nama filmnya apa yang dia kejepit di apa lempeng bumi. Apa tuh? Ada. Gua Tahu kan nggak lu? tahu. Oh. Iya. Jernih ya? Bukan yang beda. kejepit apa yang manjat-manjat. Yang pesepeda. Iya. Bukan. Apa di pesepeda awalnya? Pokoknya kan dia kayak apa? Oh iya tahu gue tahu si apa Bapak Days gitu kalau nggak salah. Yang 19 Si Bapak, ini bukan yang, si Goblin. Siapa gue? Ada ya kalau pesepeda itu pemerannya yang si yang ini yang dia di ini kan yang dia tangannya ke Iya, dipotong. iya. Itu pesepeda. Iya. Jatuh ke hiking Iya. pesepeda. hiking Nah, gue nggak lupa. Aduh, agak. Ya pokoknya di situ Atau lah. hiking ya? Aku nggak tahu lupa. Gua sebenarnya benci banget sama film-film Ya claustrophobic. itu kayak gitu. Gua nggak demen banget. Nah ada yang nggak claustrophobic tapi temanya sama, dan menurut gue tuh tema-tema yang kayak gitu tuh kalau dieksplor tuh bener-bener nantangin sutradara dan scriptwriter semua krunya tuh untuk gimana caranya bikin kita nggak bosan anjir. Iya. Apalagi kalau dulu kan masih kayak orang retention span-nya masih bagus ya. Bagus, Apalagi iya, betul. sekarang gitu kan. 2 jam nonton begitu. Ya paling nanti nonton sambil buka Instagram. Iya. Enggak, itu menegangkan. Oh ini ada lagi satu film kayak Mark Wahlberg apa bukan ya? Jadi dia nginjek landmine. Ranjau ya. Jadi Iya. jadi dia ceritain dia nginjek landmine sudah. Kan landmine kalau lu lepas Kalau lepas mati. kan, dur meledak. Dia diam tuh. Sampai filmnya beres gimana cara dia. Iya, dia diam di tempat di padang pasir. Tahu deh oke. gitu. Gue tahu deh. Terus ya ujung-ujungnya diselamatin juga kan. Terus Gue spoiler endingnya gak apa-apa nih. ya nggak apa-apa. Nggak udah apa, aman lama aja juga. Gak udah. apa ya? Ini gak apa ya? Sebenarnya ternyata itu landmines-nya Mati. nggak aktif. Oh iya itu. Tapi yang premis serunya adalah dia tuh bawa mayat temennya. Dia lagi ngirit mayat temennya. Itu kacau sih. Oke. Gua sih suka, gua nggak suka ya sebenarnya. Tapi kan jujur emang film sama kayak gitu dimaksudkan tuh untuk Taruh, bikin dulu. nggak enak. Iya, tapi gue bener-bener gak enak banget nonton kayak gue. Kenapa lo gak suka? Gue gak demen aja sama claustrophobic, gak tau. Berarti lu claustrophobic? Iya mungkin, karena gue gak suka banget sama ruangan sempit yang bikin gue susah Kamar lu nafas. sempit banget, anjing. Bukan kamar ini masih bisa jalan. Kalau sampai gue gak bisa jalan dan gue harus stay di situ-situ aja kayak di coffin. Itu gue tiap tidur selalu mimpi kayak gitu. What if gue mati terus tiba-tiba gue hidup lagi. Gitu. Wah itu gue gak bisa banget. Gue gak bisa tidur kalau gue lagi Bentar. begini tuh. Kan lu pernah ke ini apa? Kita nginep-nginep apa? Kapsul hotel. Kapsul hotel masih bisa gerak, masih bisa aman, masih bisa dibuka, masih ada kepikiran kalau misalnya gue ada apa-apa gue bisa buka dan lain-lain. Kalau ini benar-benar gue kelok di situ, gue nggak bisa banget, gue sama sekali nggak Berarti bisa. lu cuma ngikutin meme Cave Diver ya? Gak yang sampai nontonin beneran Cave Diver ya? Iyalah, enggak lah. Nontonin takut lu? Gue nontonin tapi gue ngerasa kayak anjing gue nggak bisa nih gue nggak bisa gue. Kayak gue juga ngeliat yang apa Cave Diver kan ada yang kasusnya yang benar-benar stuck di situ. Gue sampai ngebayangin anjing kalau gue di posisi itu, gue nggak akan mau ke Cave Diveran nih. Nggak akan gue. Kalau lu tertarik nonton? Dia kan Tertarik banget gue. ke Markiplier kan? Karena Markiplier 1. Terus kedua, gue kan tahu gamenya juga Iron Lung itu durasinya. Enggak, gue tahu aja. Itu Iron Lung gamenya nggak lama kan? Hah? Gue juga, gue gak tahu. Itu gamenya nggak lama itu. Terus gamenya gitu-gitu aja gitu. Terus gue penasaran juga, ini dibuat film kayak gimana? Cerita. Oh maksud lu gameplay durasinya tuh tamatnya tuh bener-bener cepet gitu? Bener-bener cepet. Terus Jam 2 jam ada. dan gameplaynya gitu-gitu aja. Nah, gue penasaran gimana dia si Mark Fishbach ini nambahin story ke gamenya, nambahin apa namanya plot, konfliknya kayak gimana, dan orang-orang pada suka sama film itu Karena kayak, apa, ya. Karena apa? Ini kenapa? Padahal gamenya gitu-gitu aja. Iya gitu. karena ini surprisingly dia udah balik modal karena udah 3 kali lipat Iya. Modal kan? Modal. Iya. Terus itu yang terakhir gue baca loh, belum lagi sekarang kan apalagi ada lagi rame kontroversi ini terus lain-lainnya. Ditambah juga gue penasaran lagi sama ini ya sih kayak Smos kan kita bisa bilang so-so, dan juga film-film YouTuber lainnya. Iya. Ya kan? Maksud gue gini loh, kan biasanya kan kalau kayak Smos gitu, film YouTuber, ya kan Smosnya. The Smos yang jadi Iya maksudnya hooknya. nilai jualnya gitu Iya. kan. Maksudnya enggak, ceritanya pun Smos, bukan yang kayak tiba-tiba jadi film action. Film Oh ya, ini. bukan adaptasi apa. Ya Markiplier kan di sini jadi ya itu malah pinjem indie game yang in my opinion gak terlalu rame ya secara hype. Plus dia juga tidak menjadi seorang Markiplier gitu loh. Dia menjadi Ya, pemeran di game itu. Iya. Ditambah si bangsat ini syuting dia pemeran utama, director Director dia, juga, ya. penulis dia, produser dia. Itu kayak bikin video YouTube sih kata gue. Iya, gitu kayak. Apa-apa masih sendiri ya. Iya. Walau emang pasti ada ke belakangnya. Iyalah anjir, tapi tetap aja anjir gue kayak wah penasaran nih, jangan-jangan emang selama ini karir pet dia harusnya Bikin film ya, Iya. dari Jangan jadi YouTuber ya. Karena kalau dia kok jadi YouTuber tuh lu gak bakal nyangka anjir dia main film dan direct. Lu nontonin di YouTube-nya gak sih? Nonton lah. Kan dia
Goofy Iya. Bisa berubah Crazy Seven gitu kan. Kayak buat anak kecil banget gitu loh. Gameplay. Makanya gue gak terlalu nontonin Markiplier, iya. karena kayak buat bocil banget gitu. Bercanda-bercandanya juga sangat bocil-bocil friendly. Wah, ya pokoknya Apa sih? buat Funny uncle gitu. Funny uncle. Funny uncle, makanya gue gak cocok. Dan tiba-tiba dia geser dan gue gak tahu apakah ini udah sebanyak ini gara-gara fansnya atau emang Itu dia. Gue juga penasaran sih. Ntar kita tonton. Ya, sebenarnya gue juga setuju juga sama Dika karena ya dia gimana dia expand game yang quote unquote sesimpel itu dengan story yang bagus dan lain-lain, dan itu juga apakah film ini gede gara-gara The Markiplier atau the film itself. Gitu ya. Dan ini buat kalian yang belum tahu, ini correct me if I'm wrong juga ya. Kalau kalian tahu, bulan Januari adalah bulan paling malas orang rilis film. Betul. Kenapa? Jadi tuh gini, kalau lu udah bisnisnya di film, udah pasti film-film top notch studio lu itu dikeluarinnya di Desember. Ya di akhir tahun biasanya. Kenapa di akhir tahun? Karena libur panjang, jadi banyak chance orang banyak nonton. Betul. Bonus gaji-gajian kalau di Indonesia kan ada tuh. Ya. Terus kayak liburan keluarga. Terus apalagi ya intinya orang, kalau di Amerika sana Christmas kan, jadi orang habit spendingnya lebih gede. Basically holiday season lah ya. Holiday season. Nah Januari itu kebalikannya banget. Orang akhirnya ngerem tuh dari spending habitnya. Orang mulai kerja lagi. Hemat. Orang jadi jarang untuk leisure gitu loh, untuk cari-cari hiburan. Orang pada sekolah, pada kuliah, pada kerja gitu, pada ngerem pengeluaran. Dan di Januari Mark ngeluarin filmnya dan laku-laku aja. Anjir makin Itu penasaran. makin penasaran, jujur ya. Ditambah ini lagi. Drama-drama dengan Hollywood itu kan. Iya gitu loh, tiba-tiba hilang. Walaupun nggak terbukti ya apakah memang dari Hollywood dihilangin atau atau enggak, glitch. ya. Tapi Ngebug gitu. ngebug. Tapi akhirnya udah ada semacam klarifikasi tadi gue cek di websitenya dia yang berjudul Iron Lung Weekend Numbers. Pokoknya dia ngejelasin secara teknis yang intinya dia tidak dapat datanya. Jadi nggak bisa di-post. Katanya begitu. Kan sebetulnya ngepost. Makanya. Something fishy tapi ya oke lah. Ya silakan. Mungkin ini salah source. Atau Apa tuh? orang dalam websitenya ada yang ngefans Markiplier. Nah, maksudnya positif thinking kita. bisa jadi. Jadi positive thinking dia Bisa berusaha jadi. untuk scraping data, kasih yang sedapat-dapatnya ya kan. Jadi ya silakan lah. Bisa. Kalian Berteori. Berinterpretasi sendiri lah dengan kejadian ini. Tapi ya nilai kita aja. tetap menunggu ya. Tanggal 25 Februari. Februari. Karena Let's go. ya thanks God udah di-confirm juga sama si IMB. Iya, udah deh ya? Udah Udah, di-confirm udah dia. di-post juga kan di Instagram. Instagram sama Twitter ya. Oke. Jadi kita tinggal tunggu aja filmnya. Tapi gimana. produksinya berapa lama sih? Wah, bertahun kan gue tadi lihat bertahun-tahun. di YouTube trailernya itu baru muncul 2 tahun yang lalu. Iya, itu trailer doang. Dan sampai sekarang gak ada progres trailer gitu-gitu dong. Jadi- sorry. Ada progres cuma maksud gue kayak in my opinion. Ya just progress cuman Gak ada milking dikit-dikit kayak Avengers gitu. Iya, betul. Ya udah trailer yang biasa aja. gitu. Iya biasa aja kayak cuman manjangin teaser banget. Masih tetap dengan mesin kapalnya dan Di dalam lautan kapalnya. darah dan Markiplier makin kelihatan aja. Ya. Ya, tapi emang kalau kelihatan dari Thailand 2 tahun lalu produksinya bakal lebih dari 2 tahun yang lalu juga sih pasti. Iyalah. Sekitar harusnya sih 5 sampai Cara ngeceknya lihatnya kapan dia trailer ngupload video. Oh iya betul. Itu dia. Iya itu dia. Karena waktu itu sempat beberapa tahun lalu Markiplier lumayan tidak terdengar ya. Iya, Dan hiatus juga dan beberapa nggak bulan. tahu ada selek sama PewDiePie atau enggak. Tapi kayak Nggak I don't know. Karena kan biasanya mereka circle-an. Nggak sama PewDiePie Bertiga. dong. Apa siapa? Sama Jack. Oh sama Jack. Oke. Tahu nggak kenapa? Gak tahu tuh. Mereka berdua harusnya punya clothing brand. Namanya pokoknya pendirinya Markiplier sama Jack Sedekai. Terus somehow Mark cabut. Iya, Terus gak ada info apa-apa soal itu. Ya udah karena Mark pengen bikin Iron Lung. Udah. Gak tau cabut, gak tau Udah gitu berhenti aja. sebentar ya. Gue Ya itu gitu aja lah ya. Jadi gitu komen ya. di bawah menurut kalian konspirasi apa yang terjadi di balik layar? Ya. Apakah ada hubungan sama Oke, bisa. Dan bagaimana ekspektasi kalian soal Iron Lung? Yaudah, kita jadi dari kami. Jangan lupa kalian nonton Iron Lung kalau udah tayang. Yes. Dan ya, sekian dari kami. Di Salah Masuk Studio. Salah Masuk Studio. Sendirian nih gua. Awkward banget. Gue ngejawab tadi, Iya, doang. Lu doang yang salah. Ya udah. Yaudah, untuk kita semua Stay clean and sound. Dadah.